Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Filza Dahlia, NIM 181, dan ada teman saya Novia Adelia Ujilas, NIM 243. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS, pemodelan dan simulasi data dengan judul Analisis Perbandingan Penerapan Random Oversampler dalam klasifikasi pasien penyakit jantung dengan metode decision tree dan random forest. Penyakit jantung merupakan salah satu masalah kesehatan yang serius dan saat ini tetap menjadi penyebab utama kematian di Amerika Serikat. Untuk memprediksi penyakit jantung diperlukan beberapa tes. Tantangan terhadap perawatan bedah penyakit jantung juga semakin kompleks, terutama di negara yang berkembang, di mana kekurangan tenaga medis dan sumber daya lain untuk mendiagnosis dan merawat pasien dengan penyakit jantung. Salah satu cara efektif untuk mengidentifikasi dan memprediksi penyakit jantung adalah dengan memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin. Deteksi penyakit jantung diperlukan sekali untuk menyelamatkan banyak nyawa. Dengan menggunakan algoritma naive Bayes, KNN, dan support vector machine dalam menghitung akurasi nilai presisi, recall, akurasi, dan untuk dari setiap aksi dalam algoritma naive Bayes sebesar 88%, algoritma KNN sebesar 91%, algoritma SVM sebesar 92%. Untuk melihat dari setiap perhitungan masing-masing algoritma dari peneliti sebelumnya. Algoritma supervektor mesin SVM dengan kernel radiasi basis function direkomendasikan untuk membuat klasifikasi penyakit jantung dengan akurasi tertinggi, yaitu sebesar 92%. Oleh karenanya, dalam mengatasi masalah yang ada, sebagian peneliti sudah menerapkan teknik yang disebut ensemble, yang dianggap mampu dapat memperbaiki nilai prediksi yang tidak tepat, dapat juga meningkatkan hasil akurasi dari model decision tree dan random forest yang akurat untuk prediksi dalam penelitian. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, metode ensemble adalah tujuan utamanya penelitian ini dikarenakan dapat meningkatkan hasil akurasi. Maka klasifikasi penyakit jantung masih bisa ditingkatkan kinerjanya dengan menggunakan algoritma decision tree dan random forest dengan teknik ensemble. Teknik ensemble dipilih guna membantu memprediksi screening pasien penyakit jantung. Penelitian ini membandingkan hasil klasifikasi menggunakan decision tree dan random forest dengan fold cross validation untuk menemukan hasil prediksi terbaik untuk penyakit jantung. Metode klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah decision tree dan random forest. Proses pelatihan model melibatkan penyesuaian parameter dan aturan pembelajaran internal yang ada pada model. Data latih diberikan, kemudian model akan menyesuaikan dirinya dengan pola-pola yang ada dalam data. Tujuan utama dari proses pelatihan ini adalah untuk membuat model yang dapat mempelajari hubungan antara fitur-fitur input X dan label output Y, sehingga dapat digunakan untuk melakukan prediksi yang akurat pada data baru. Setelah melatih model, model akan terlatih dan siap digunakan untuk melakukan prediksi pada data baru dengan menggunakan fungsi predik. Hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan atribut hard disease sebagai variabel terikat dengan dua jenis label, yaitu iya dan tidak, yang sifat datasetnya adalah data terstruktur. Perbandingan pembagian sampel data adalah 80% data latih dan 20% data uji. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang hanya menggunakan atribut BMI, physical health, mental health, dan sleep time sebagai variabel bebas. Pada penelitian ini, seluruh atribut kecuali atribut label heart disease digunakan sebagai variabel bebas. Algoritma decision tree dan random forest digunakan dalam penelitian ini dan nilai akurasi, presisi, recall, dan F1 skor digunakan sebagai hasil klasifikasi dari penelitian ini. Nilai akurasi akan digunakan sebagai hasil untuk memprediksi penyakit jantung yang disebabkan oleh beberapa faktor penyakit lain yang dimiliki oleh pasien. Pada tabel ditunjukkan nilai
nilai hasil klasifikasi tanpa menggunakan penyeimbangan jumlah dataset random oversampler. Pada tabel berikut adalah hasil model klasifikasi sebelum menerapkan pre-processing random oversampler, di mana pada penelitian sebelumnya terdapat metode naive Bayes, KNN, dan SVM. Naive Bayes menghasilkan akurasi 88%, KNN 91%, dan SVM 92%. Lalu pada penelitian ini menggunakan decision tree dan random forest, di mana akurasi dari decision tree 85% dan random forest 90%. Dan ini adalah hasil sesudah menerapkan preprocessing. Untuk yang decision tree, akurasinya 95%, untuk yang random forest 97%. Berdasarkan dua tabel tadi dapat disimpulkan bahwa keseimbangan jumlah data itu juga mempengaruhi hasil akurasi klasifikasi. Ketika jumlah data yang digunakan tidak seimbang, didapatkan hasil akurasi dari metode decision tree sebesar 85% dan random forest sebesar 90%. Kemudian setelah menerapkan random oversampler, hasil akurasi meningkat. Metode decision tree menghasilkan akurasi sebesar 95%, meningkat sebesar 10%, dan random forest menghasilkan akurasi sebesar 97%, meningkat sebesar 7%. Metode random forest menghasilkan akurasi klasifikasi terbaik, baik dengan menerapkan penyeimbangan data maupun tidak. Demikian presentasi UAS pemodelan dan simulasi data kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.